Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Goyang dayung, ayo goyang dayung, goyang dayung. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tesalonika dari kampus Universitas Akademik Indonesia Pematang Siantar. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, saya berasal dari Kota Bengkalis. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman apa kearifan dari Kota Bengkalis. Nah, di sini saya mengambil lampu colok. Penasaran apa itu lampu colok? Stay tune guys. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berada bersama salah satu pemuda dari Desa Pangkalan Batang, yang dimana abang ini juga salah satu anggota dari kegiatan pembuatan lampu colok. Nah, baik Bang, sebelumnya apakah Abang bisa memperkenalkan diri Abang terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Devri Asarido. Saya merupakan salah satu pemuda desa Pangkalan Batang yang berada di Kecamatan Bengkalis. Baik, di sini kami akan berbincang-bincang seputar kearifan lokal yang ada di Bengkalis. Nah, kearifan lokal yang ada di Bengkalis kan banyak. Jadi di sini saya mengambil yaitu yang identik dengan Bengkalis, yaitu lampu colok. Nah, langsung aja Bang, apakah Abang bisa menceritakan tentang tradisi lampu colok yang ada di Bengkalis ini? Baik, sebelumnya mungkin pertama-tama saya ceritakan dulu apa itu tradisi lampu colok. Nah, lampu colok itu sendiri merupakan tradisi warisan budaya tak benda yang berada di Kabupaten Bengkalis, dan juga sudah diakui secara nasional oleh Kemdikbud, pokoknya Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Nah, jadi salah satunya ini merupakan tradisi tahunan yang biasanya itu berada di kisaran tanggal 26 Ramadan, hari ke-26 Ramadan. Nah, malam 27 atau yang biasa disebut malam 27 Likun atau bertepatan malam Lailatul Qadar. Nah, untuk sejarahnya Bang, bagaimana sejarah atau asal usul tradisi lampu colok yang ada di Bengkalis ini, Bang? Nah, mengenai asal usul, pada masa lampau di Kabupaten Bengkalis ini, khususnya di pulau ini, diceritakan pada dulunya pulau ini belum teraliri oleh yang namanya listrik, dan juga pada saat itu lampu juga belum menjadi penerangan utama, dan masyarakat pulau ini menggunakan obor untuk sarana penerangan ketika malam. Nah, jadi ketika bulan puasa, setiap bulan puasa itu mereka untuk pergi ke masjid beramai-ramai untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, mereka itu menggunakan obor. Nah, karena sudah selalu menggunakan obor menjadi media penerangan saat mereka melakukan perjalanan maksudnya ke masjid. Nah, jadi muncullah ide kreativitas dari masyarakat setempat untuk membuat penerangan atau membuat lampu pelita atau lampu colok di sepanjang jalan menuju ke arah masjid. Nah, awalnya seperti itu. Kemudian pada tahun 1980-an muncul lagi ide kreativitas untuk membuat lampu colok ini dalam berbagai bentuk untuk menambah kesan nilai seni yang terkandung di dalam lampu colok gitu. Jadi maka itulah dibuat dalam berbagai ragam bentuk seperti lapas Allah atau masjid atau
bentuk-bentuk yang menarik lainnya. Oke. Selanjutnya Bang, apa yang menjadi makna dan filosofi di balik perayaan Lampu Colo bagi masyarakat di Bengkalis ini? Baik, salah satu makna dan filosofi tradisi Lampu Colo Bengkalis ini, yaitu salah satunya adalah penerang jalan. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, salah satu fungsinya itu untuk penerangan jalan awalnya. Nah, jadi oleh karena itu, salah satu makna dan filosofi untuk tradisi budaya Lampu Colo itu sendiri adalah penerangan jalan dan juga nilai gotong royong. Nah, di tradisi Lampu Colo ini juga melibatkan tenaga-tenaga kepemudaan dan melibatkan semua warga dan juga beberapa elemen. Nah, jadi tradisi nilai Lampu Colo itu sendiri yang terdapat juga nilai gotong royong. Nah, selain itu juga selain nilai gotong royong, di Lampu Colo juga terdapat nilai estetika atau nilai seni ketika Lampu Colo dibentuk dengan sedemikian rupa gitu kan, yang seperti saya bilang sebelumnya merupai masjid atau lafaz Allah atau bentuk-bentuk yang menarik lainnya gitu. Nah, itu juga terkandung nilai seni di dalamnya. Dan juga karena terdapat nilai seni di dalamnya, maka dari itu banyak pendatang-pendatang dari luar Bengkalis yang ingin melihat langsung atau setidaknya berpariwisata di sini untuk melihat kebudayaan Lampu Colo. Nah, selanjutnya Pak, untuk proses persiapannya itu bagaimana dan dalam pelaksanaan tradisi Lampu Colo ini? Itu dalam pelaksanaannya biasanya itu para pemuda sebelum bulan puasa atau sehari setelah puasa biasanya mereka sudah menyiapkan seperti menyiapkan kayu, menyiapkan kaleng botol minuman bekas dan juga beberapa alat pendukung lainnya gitu. Dan juga biasanya itu dalam mencari bahan-bahannya itu melibatkan para pemuda dan juga beberapa warga setempat. Setelah itu pas di tanggal 26 Ramadan biasanya setelah hari ke-26 puasa, malamnya itu barulah diadakan festival Lampu Colo yang diadakan setiap tahunnya gitu. Dan ini juga ada bersifat lomba gitu. Nah, dari pemerintah sendiri upaya untuk melestarikan ini juga dengan mengadakan lomba setiap tahunnya. Jadi setiap desa, biasanya desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis ini dilibatkan dalam ikut sertanya festival tradisi Lampu Colo. Nah, yang terakhir nih Pak, untuk pandangan dalam generasi muda, bagaimana pandangan generasi muda terhadap tradisi Lampu Colo ini? Baik, mungkin kalau pandangan saya mewakili generasi muda, tradisi yang seperti ini nih wajib kita jaga. Kenapa? Karena budaya itu sendiri adalah salah satu identitas dalam sebuah entitas atau dalam sebuah bangsa itu pasti memiliki ciri khas. Salah satunya adalah budaya. Nah, budayanya seperti ini tuh menjadi ciri khas bagi suatu bangsa. Nah, oleh karena itu kita juga semuanya, khususnya yang berada di Kabupaten Bengkalis, intinya kita juga sama-sama menjaga dengan apa? Dengan setiap tahunnya kita selenggarakan festival ini, festival Lampu Colo. Kita juga sering bergotong royong untuk membantu pembuatan dari Lampu Colo gitu. Dan juga dari pemerintah juga ini mereka juga sering menyelenggarakan perlombaan atau festival pawai kebudayaan untuk menyambut malam 27 Likur atau malam Lailatul Qadar gitu, yaitu festival Lampu Colo. Nah,
terima kasih Bang untuk waktunya, terima kasih buat ilmu yang kita dapat mengenai tradisi yang ada di Bengkalis, yaitu lampu colok. Ya. Terima kasih juga buat waktu dan kesempatannya Bang. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.